warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurin Tihani atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Apakah itu keanekaragaman hayati? Nah, di antara kalian tentunya ada yang sudah pernah mempelajari, bukan? Keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta komplek-komplek ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, yang mencakup keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies atau jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Apa saja faktor penyebab keanekaragaman hayati? Penyebabnya ada faktor genetik dan faktor luar atau lingkungan. Kita bahas mengenai keanekaragaman tingkat gen terlebih dahulu ya. Nah, keanekaragaman tingkat gen artinya perbedaan pada makhluk hidup dalam satu spesies atau jenis dan biasanya disebut dengan variasi. Artinya dalam satu spesies namun ada perbedaan variasi ya. Misalnya kalau pada bunga mawar misalnya hanya pada warnanya, ada yang warna merah, warna putih. Nah, itu berarti keanekaragamannya tingkat gen karena dalam satu spesies atau jenis dan ada variasinya. Kalau pada hewan biasanya disebut dengan ras, kalau pada tumbuhan biasanya disebut dengan varietas. Adanya variasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain susunan dan komposisi gen yang berbeda, adanya interaksi genotip dengan lingkungan, dan adaptasi terhadap lingkungan. Maka bisa kita buat rumusan F sama dengan G ditambah L. Nah, apa itu F, G, L? Nah, F artinya adalah fenotip atau ciri yang tampak dari luar. Kemudian G adalah genotip atau ciri yang tidak tampak berupa gen, kode genetik. Dan L adalah lingkungan. Jadi, ciri yang tampak dari luar dihasilkan dari proses genotip dan lingkungan. Nah, misalnya contohnya ini tadi warna merah pada bunga mawar misalnya. Nah, ini disebabkan oleh gennya ya, gen bunga warna merah dan juga lingkungannya. Nah, lingkungan ini nanti berpengaruh. Kalau yang bisa kita lihat jelas misalnya pada manusia, misalnya perbedaan pada kulit ya. Nah, ini misalnya dari genotipnya misalnya berkulit putih, nah lingkungannya mendukung, misalnya di situ lingkungannya tidak banyak sinar matahari ya. Nah, sehingga tidak menyebabkan kulit gelap. Nah, sehingga akan tampak di sini fenotip kulit putih misalnya, yang sederhananya seperti itu. Jika G berubah ini karena suatu hal, misalnya terjadinya mutasi ya atau perubahan susunan genetik, dan L berubah ini, maka akan terjadi perubahan pada F. Nah, otomatis jika G atau L ada perubahan, otomatis F-nya akan berubah atau yang tampak dari luar, ciri yang tampak itu akan berubah. Nah, sehingga menyebabkan adanya perubahan yang disebut dengan variasi. Bagaimana dua individu dikatakan sejenis? Nah, tadi pada keanekaragaman gen itu disebutkan bahwa keanekaragaman dalam satu jenis. Nah, apa yang menyebabkan individu itu sejenis? Jawabannya, dua individu dikatakan sejenis apabila dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Apa saja tingkatan keanekaragaman hayati? Yang pertama yaitu tingkat gen, yang kedua tingkat jenis atau spesies, yang ketiga tingkat ekosistem. Ya, tadi yang tingkat gen sudah sedikit dibahas ya.
Nah, contoh tadi dicontohkan adalah perbedaan warna bunga mawar. Nah, di sini kita contohkan perbedaan pada buah terong ya, ada terong ungu dan terong hijau. Nah, apakah perbedaan keduanya tadi ya adalah pada warnanya. Nah, bentuknya bagaimana? Sama atau tidak? Bentuknya juga kalau dilihat dari sini ada perbedaan. Nah, keanekaragaman tingkat gen. Contoh yang lain misalnya pada buah mangga ya, ada mangga harum manis, mangga apel, mangga golek, mana lagi, dan sebagainya. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Pada keanekaragaman tingkat jenis, adanya variasi atau perbedaan ditemukan pada makhluk hidup dalam satu famili atau suku. Jadi kalau tadi pada keanekaragaman tingkat gen itu masih dalam satu jenis atau spesies, kalau pada keanekaragaman tingkat jenis ini dalam satu famili atau suku. Kemudian diketahui dengan mengamati perbedaan ciri atau sifat antar jenis satu dengan yang lain terjadi karena perbedaan genotip yang lebih kompleks atau lebih besar daripada keanekaragaman gen. Dijumpai pada tingkat komunitas organisme. Contohnya adalah ini tadi dalam satu famili, misalnya famili Palmae ya. Famili Palmae ada spesiesnya kelapa, sagu, pinang, kelapa sawit, aren, kurma, lontar atau siwalan. Nah, ini ada dalam satu famili namun dia berbeda jenis. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini tadi ada perbedaan pada makhluk hidup dalam satu famili. Ini contoh yang lain, misalnya pada hewan ya, yang ini ya. Famili Felidae atau keluarga kucing. Nah, di sini ada kemiripan. Atau juga ini pada tadi Palmae. Famili Zingibraceae. Selanjutnya yaitu ekosistem, keanekaragaman tingkat ekosistem ya. Nah, bisa dilihat di sini ada dua macam ekosistem, ada ekosistem padang pasir dan ekosistem laut. Ya. Nah, di sini sangat berbeda sekali antara padang pasir dan laut ya. Nah, adanya perbedaan ini menyebabkan keanekaragaman tingkat ekosistem. Perbedaan lingkungan tempat hidup mengakibatkan beragamnya spesies flora dan fauna di suatu tempat. Contohnya, ekosistem gurun, ekosistem kutub, hutan hujan tropis, dan ekosistem pantai. Nah, kalau keanekaragaman tingkat ekosistem berarti adanya perbedaan pada bentang alam yang berbeda ya. Ciri keanekaragaman ekosistem ditunjukkan oleh adanya variasi bentuk dan jenis bentang alam, baik darat maupun laut atau perairan ya, maksud saya, yang mengakibatkan perbedaan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Terbentuknya keanekaragaman ekosistem di daratan dipengaruhi oleh letak geografis, misalnya garis lintang dan ketinggian tempat. Nah, ini berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Kemudian ekosistem perairan dipengaruhi oleh kadar garam, intensitas sinar matahari, kedalaman air, dan sebagainya. Di akhir tayangan silakan kalian kerjakan kuis, kemudian nanti dikirimkan hasilnya. Pertanyaannya adalah sebutkan tingkatan keanekaragaman hayati dan contohnya. Nah, ini sangat mudah sekali karena tadi sudah kita bahas bersama. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar biologi itu menyenangkan. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Binur selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Binur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.